Seorang pria yang baru saja membuat onar saat proses penghitungan suara di TPS 12 Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu ditangkap polisi Kamis pagi. Diduga pria berinisial AB tersebut mengamuk karena masih dalam pengaruh minuman keras. Tak hanya buat onar dan memukul petugas TPS, pelaku juga sempat membanting meja dan peralatan penghitungan suara yang berada dalam TPS. Petugas Linmas dibantu warga dan polisi pun langsung mengamankan pelaku untuk dibawa ke kantor polisi. Pelaku merupakan warga sekitar yang memang dikenal temperamental. Sebelum mengamuk, pelaku baru menenggak minuman keras jenis tuak bersama pemuda lainnya. Dia melakukan keonaran di tempat tersebut dikarenakan dia selesai minum tuak yang menyebabkan dia mabuk dan membuat keonaran di TPS tersebut ketika pelaksanaan perhitungan suara. Untuk laporan terakhir bahwa yang rusak hanya perlengkapan makan dan minum TPS tersebut, untuk surat suara, kotak suara dan APK lainnya tidak mengalami kerusakan. Saat ini pelaku diamankan di Mapolsek Kepahiang. Akibat kejadian tersebut, proses penghitungan suara sempat terhenti dan beberapa peralatan alami kerusakan. Dari Kepahiang, Bengkulu, Endro Wirawan, Ainis melaporkan. Saat ini petugas PAM. Sebuah video viral berdurasi 2 menit berisi rekaman dari seorang petugas polisi yang sedang mengawal kotak suara terombang-ambing di tengah laut selama 4 jam akibat mesin sampan rusak. Dalam video amatir tersebut, Bribda Eben Zebua menceritakan dirinya berada di perahu yang ditumpangi dalam kondisi rusak dan anak buah kapal yang sedang berupaya memperbaiki. Diketahui Bribda Eben Zebua tengah mengawal kotak suara hasil pemungutan suara TPS 1 Desa Sibaranun menuju kantor PPK Pulau-Pulau Batu Barat. Demikian dilaporkan Komandan. Izin melaporkan bahwasannya kapal yang digunakan untuk mengantar kotak suara dari Desa Sibaranun menuju Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat dalam keadaan rusak dan mungkin diperkirakan akan sampai di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat sekitar 2,5 jam. Demikian laporkan Komandan, salam presisi. Meski sempat terombang-ambing, akhirnya sampan yang mengangkut kotak hasil pemungutan suara Desa Sibaranun berhasil tiba di Pulau-Pulau Batu Barat pada Kamis sore pukul 18.30 WIB dengan dibantu oleh nelayan setempat. Dari Kepulauan Nia, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa Indosiang kembali hadir menemani aktivitas Anda bersama saya Yudi Handoyo dan berikut berita pilihan pada siang hari ini. Komisi Pemilihan Umum temukan banyak kesalahan input suara pada aplikasi Sirekap. Anies 18, Prabowo 62. Lagi, seorang anggota KPPS di Kendal, Jawa Tengah meninggal dunia saat penghitungan surat suara. Pasca pemilu, harga beras di sejumlah daerah terus mengalami kenaikan. Lebih dari 4.000 pemilih tetap bakal mencoblos pada pemungutan suara susulan di Jakarta Utara. Sebelumnya 17 TPS terpaksa membatalkan pencoblosan lantaran logistik pemilu rusak terendam banjir. Anggota KPU Jakarta Utara mulai mempersiapkan logistik pemilu 2024 untuk menggelar pemungutan suara susulan pada Minggu 18 Februari mendatang.
Persiapan dilakukan dengan memperbaiki logistik yang rusak akibat terendam banjir maupun merapikan logistik cadangan yang ada di gudang KPU Jakarta Utara. Setelah selesai disiapkan, logistik didistribusikan ke 17 TPS yang tersebar di Kelurahan Sunterjaya dan Kelurahan Pegangsaan 2. Sebelumnya, 12 TPS di Sunterjaya dan 5 TPS di Pegangsaan 2 terpaksa membatalkan pemungutan suara pada hari Rabu 14 Februari kemarin. Data yang masuk di kami, usulan yang masuk di kami ada 17 TPS. Sebarannya masih sama di dua kelurahan, yaitu Kelurahan Pegangsaan 2 5 TPS dan Kelurahan Sunterjaya 12 TPS. Ya. Kalau di total dari dua kelurahan tersebut ya 17 TPS itu ada 4.651 pemilih. Sementara itu di Jakarta Utara, surat suara masih bergerak ke tingkat kecamatan dan akan dilakukan rekapitulasi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Sementara itu, hampir 1.300 TPS di wilayah Papua belum melaksanakan pencoblosan. Persoalan distribusi membuat pencoblosan tertunda di sejumlah daerah. Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fahiri menyebutkan berdasarkan data yang diperoleh 1.297 TPS belum melaksanakan pencoblosan berasal dari 3 provinsi, yakni Provinsi Papua sebanyak 34 TPS yang tersebar di Kabupaten Kerom 1 TPS, Kabupaten Mambremo Raya 16 TPS, Karmi 8 TPS, dan Kabupaten Waropen sebanyak 9 TPS. Provinsi Papua Tengah sebanyak 1.172 TPS tersebar di Kabupaten Paniai 92 TPS, Kabupaten Intan Jaya 383 TPS, dan Kabupaten Puncak Jaya 697 TPS. Di Provinsi Papua Pegunungan sebanyak 91 TPS tersebar di Kabupaten Jayawijaya 4 TPS dan 87 TPS di Kabupaten Tolikara. Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fahiri mengatakan pencoblosan telah dilakukan di 13.916 dari total 15.213 TPS di wilayah Papua. Kendala pelaksanaan banyak terjadi di wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan yang menggunakan sistem ikat atau sistem noken. Kendala wilayah pegunungan menyulitkan distribusi. Ada sebanyak 1.172 TPS di Papua Tengah dan 91 TPS di Papua Pegunungan yang belum melaksanakan pemilu. Dari Jayapura, Papua, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Seorang saksi TPS di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara tertangkap basah melakukan pencoblosan sebanyak 15 surat suara sisa. Dan setelah ditelusuri pemirsa, pelaku juga melakukan pencoblosan yang sama di TPS yang lain. Seorang saksi TPS 2 di Desa Atkelamo, Cinga-Cinga, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, kepergok melakukan pencoblosan sebanyak 15 surat suara sisa. Temuan ini direkam melalui ponsel petugas saat saksi diminta petugas kepolisian menunjukkan surat suara yang baru dicoblosnya di bilik suara. Setelah ditelusuri, pelaku juga melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali di TPS terpisah. Pelaku tak sendiri, ada 2 saksi lain melakukan hal yang sama. Ironisnya, mereka membawa masing-masing 15 surat suara, sehingga total suara yang dicoblos ketiganya sebanyak 45 surat suara. Ketiganya telah diamankan petugas, sementara peristiwa ini telah dilaporkan kepada Bawaslu. Pihak Bawaslu Maluku Utara mengaku telah menerima laporan dan akan memproses dugaan tindak kecurangan yang dilakukan. TPS 1 Desa Atkelamo, Cinga-Cinga, Kecamatan Jendol Selatan, di Kabupaten Halmahera Barat, ini ada dugaan penggunaan pencoblosan surat suara sisa. Jadi itu dilakukan atas kesepakatan yang dibangun antara KPPS bersama saksi. Kuat dugaan aksi pencoblosan yang dilakukan telah direncanakan dan melibatkan oknum petugas KPPS dan Panwas setempat.